penghujung tahun ini, kita mau sama-sama berikan yang terbaik untuk Sang Raja. Kita mau sama-sama berikan pujian syukur hidup kita karena pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau imani pujian, jadikan aku indah. Memandang keindahan
Tiba saatnya bagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami, dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi jemaat-Mu, supaya apa yang kami terima lewat firman-Mu menjadi kekuatan kami, dan kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami terima firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Nah, hari ini secara pribadi saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyerahkan atau memberikan mandat kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini saya akan sampaikan masih di seputaran new name, Bapak Ibu. Ya, nama yang baru. Tentunya kalau kita tahu bahwa nama yang baru itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang punya kehendak supaya jemaat yang ada di tempat ini secara khusus memiliki nama yang baru yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, coba kita akan melihat dulu ayat yang tidak asing sebagai tema kita di tahun 2021 di Yesaya pasal 62 ayat yang kedua. Ya. Yesaya 62 ayat yang kedua, ada di depan di LCD. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pasal ini Bapak Ibu ya, dari pasal ini mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaannya bagi Yerusalem. Kenapa hal itu terus didengungkan oleh firman Tuhan oleh Nabi Yesaya? Sebab kita tahu bahwa umat Tuhan seyogianya harus menjadi berkat lewat kebenaran yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah berikan, lewat kemuliaan yang Tuhan sudah berikan buat kita, dan juga yang terakhir ada lewat nama yang baru yang Tuhan tentukan buat kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika bangsa-bangsa melihat kebenaran kita, melihat kemuliaan umatnya, melihat nama baru yang ditentukan oleh Tuhan, otomatis umat Allah atau masyarakat pada umumnya akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan lewat kehidupan orang percaya, yaitu kita yang ada sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu, ayat yang kedua Bapak Ibu dari Yesaya pasal 62 ini ada 3 hal ya. Ada 3 hal saja. Yang pertama Tuhan sampaikan ya adalah seperti ini, bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu. Yang pertama adalah kebenaran Bapak Ibu. Nah, kebenaran yang seperti apakah yang kita miliki ketika orang lain akan melihat dari dalam kehidupan kita? Otomatis kekristenan kita sering mendengar dengan kata kebenaran, betul? Ya, kebenaran. Nah, dari kata ini Bapak Ibu diambil dari kata dasarnya aletheia. Benar. Nah, dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata kebenaran disebut aletheia. Aletheia yang menyatakan kebenaran Tuhan itu diberikan kepada umat Tuhan di Yerusalem pada waktu itu, supaya kebenaran tersebut boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seringkali kita mendengar ya tentang kebenaran, namun apakah kita itu sudah mengerti makna maksud dari kata kebenaran ini Bapak Ibu?
Tentunya kita akan belajar bersama-sama ya tentang kebenaran. Maka dari itu, kebenaran itu berakar dari kata benar yang memiliki arti yaitu sesuai sebagaimana adanya. Yang pertama, sesuai dengan apa ya adanya, sebagaimana adanya. Artinya tidak dibuat-buat. Contoh di dalam Roma pasal 12 ayat 9 itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kalau yang dikatakan pura-pura dalam bahasa Jawa disebut etok. Pura-pura mengasihi padahal hatinya tidak mengasihi. Pura-pura mencintai padahal tidak cinta. Pura-pura ngersnani padahal tidak tresno. Nah, itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, kata benar itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tidak berat sebelah. Nah, tidak berat sebelah Bapak Ibu. Contoh dalam Alkitab ketika Raja Salomo memutuskan satu perkara, ada dua orang ibu yang melahirkan pada satu malam, yang satu mati, yang satu hidup. Ibu dari anak yang mati itu mengambil anak yang hidup, kemudian dibaringkan di sisinya. Nah, kemudian ketika bangun pagi-pagi, ibu anak yang mati ini melihat, yang hidup itu melihat, ini bukan anakku masih hidup. Dan lapor kepada Raja Salomo, Bapak Ibu. Nah, ketika ada laporan seperti itu, Salomo punya hikmat berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa sama Tuhan untuk mengambil keputusan supaya keputusannya itu tidak berat sebelah. Artinya memiliki keadilan antara ibu yang punya anak yang mati dan yang hidup. Kemudian setelah itu Raja Salomo memanggil tentaranya, tentara sini bawa pedang. Ini anak yang hidup itu diparang saja biar adil. Nah, ibu yang punya anak yang hidup itu dia berkata, jangan Tuanku Raja, jangan. Aku rela memberikan anakku yang hidup itu daripada dia mati, dan rela. Baru keputusan itu dimunculkan oleh Raja Salomo. Ya, dia berkata, berikan anak yang hidup itu kepada ibu ini karena dia ingat adalah ibunya yang asli. Ini ibu dari anak yang hidup. Itu membuat berita dari keadilan Raja Salomo tersiar sampai kemana-mana di seluruh wilayah Israel. Dengan kata lain bahwa keadilan, keputusan yang tidak berat sebelah itu membuat orang lain mengerti, oh ini raja memang raja yang adil, raja yang tidak berat sebelah. Yang ketiga, kata benar itu memiliki arti lurus. Nah, lurus, yang dimaksud lurus adalah lurus hatinya. Nah, ada tuh Bapak Ibu hati yang bengkok, belak-belok. Kalau dari Sembung ke sini, kalau jalan itu mesti belok. Kalau lurus nabrak. Belok ke kanan dulu dari rumah saya kan, belok ke kanan, lalu ke kiri lagi, ke kanan, ke kiri, nyampe sini. Itu perjalanan ke rumah ibadah. Tetapi ketika disiratkan dari hati yang lurus, makna yang sesungguhnya adalah hati yang tujuannya adalah ke depan. Hati yang tujuannya ke depan. Sebab Yesaya mengatakan bahwa ketika mereka memiliki hati yang bengkok itu ada protes-protes yang demikian, harus ini, harus itu, tambah begini, tambah begitu, mesti begini, mesti begitu. Itulah hati seseorang yang tidak mengerti arti sebenarnya hati yang lurus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, coba kita lihat ya, hati yang lurus itu akan mendapatkan apa? Hati yang lurus adalah akan mendapatkan perhentian di atas tempat tidur di pasal yang ke-57 ayat yang kedua. Ya, coba kita lihat di situ. Yesaya 57 ayat yang kedua. Di sini katakan, dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidur.
orang yang lurus hatinya, orang yang tidak belok-belok hatinya, orang yang tidak golak-galik hatinya, itu akan mendapat janji Tuhan, yaitu diam atau mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam Mazmur, Tuhan itu menyediakan berkatnya bagi orang yang beristirahat, tidur di waktu malam. Itu dalam pengertian yang luar biasa, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita lanjut saja karena waktu ya, kita ambil 1 jam saja, kita memungkinkan untuk bahas semua ya. Tingkat yang pertama adalah kebenaran. Yang selanjutnya yang keempat adalah kata benar itu memiliki pengertian dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Seberapa kita yang anak-anak Tuhan di tempat ini selalu mendapat kepercayaan? Apakah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita bisa dipertanggungjawabkan? Otomatis bahwa kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, kalau ada kata dapat dipercaya, berarti cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya harus cocok. Jadi tidak ada yang berkata bohong. Kan pujian sekolah minggu mengatakan bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka, gitu. Tuhan Yesus tak suka kalau kita bohong. Tetapi ketika kita berkata benar, dapat dipercaya, itu yang Tuhan mau, bahwa cocok dengan keadaan sesungguhnya. Yang kelima, ya, itu sah. Kata benar itu memiliki arti sah. Supaya sah bagaimana? Ada meterai. Meterai sekarang berapa Bapak Ibu? 6.000 kan? Ada meterai. Tetapi hal ini dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kebenaran, nah itu kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah hasil ketika kita percaya dari Sang yang benar itu. Siapa yang benar itu? Dia tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Dia kalau tidak melalui kebenaran itu. Sah. Yesus sendiri memproklamirkan dirinya, aku ini loh ya, kebenaran sesungguhnya. Maka 1 Yohanes di sana dikatakan bahwa kita ini sudah berada di dalam yang benar. Nah, kalau kita sudah berada di yang benar, kita mau kemana Bapak Ibu? Di mana letak kebenaran itu? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang keenam adalah sungguh. Bahasa Jawa ini pun saestu. Tenan, gitu. Tenan itu bahasa moko, tenan saking tenane, saking sungguhe nganti tenin. Betul. Karena sungguh-sungguh ada kebenaran yang hakiki yang bisa dipercaya, supaya orang dapat melihat kebenaran kita ini bisa dinikmati oleh semua orang, Bapak Ibu. Ini dasar yang pertama. Jadi sebelum aja ada Tuhan berikan nama baru, dasar yang pertama itu kita dibenarkan. Roma pasal 5 mulai ayat 1 di sana, bahwa kita itu adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Hasil dari pembenaran oleh Yesus Kristus adalah ketika kita menjadi percaya dan menerima Kristus
Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Banyak kali Bapak Ibu ya orang mempertahankan kebenarannya sendiri. Wah, aku yang benar kok. Enggak, kamu salah, aku yang benar. Kebenaran sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, yang kedua, sebelum kita melihat dari Yunaninya, ya, yang kedua, kita naik setelah dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kemuliaan. Bangsa-bangsa akan melihat kemuliaanmu. Ya, di antara kita semua, penjenengan dan saya, bisa tidak kira-kira mengeluarkan kemuliaannya secara sendiri, secara pribadi? Aku sudah mengeluarkan kemuliaan. Tidak ada. Betul, nggak ada kan? Musa nabi yang luar biasa dipakai Tuhan ketika mendapat 2 loh batu yang baru dengan 10 perintah Allah. Ketika keluar dari gua di Gunung Sinai, wajahnya Musa itu penuh dengan kemuliaan, bersinar. Itu yang membuat siapa? Yang memberikan siapa? Yang memberikan, yang mengerjakannya adalah Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai bangsa Israel takut melihat wajah Musa. Waduh, takut banget, ditutupi mukanya. Itu bangsa Israel. Nah, saking takutnya Musa merasa bahwa wajahnya bersinar, Musa menutupi wajahnya dengan jubahnya. Itu kemuliaan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Musa, Bapak Ibu. Yang jelas bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita akan bersinar dan dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian kata kemuliaan, Bapak Ibu, dalam bahasa ada 2 bahasa ya Bapak Ibu tentang kemuliaan. Yang pertama bahasa Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memiliki kata kabot, bukan abot, kalau abot itu berat, tetapi kabot. Kabot punya arti yaitu mulia. Ya, mulia, sangat mulia sekali. Kemudian kata agung. Agung itu di atasnya mulia. Luar biasa ya. Seperti kita ketika kita menjunjung nama Yesus adalah nama yang agung. Nama di atas segala nama Yesus adalah nama yang agung, nama yang mulia, nama yang heran, nama yang dahsyat. Itu nama Yesus Kristus. Nah, kemudian dengan kita bagaimana? Itu ada kata juga memiliki kata makna yaitu makmur, berlimpah. Itu kata kabot. Berlimpah, makmur, dan agung, kemudian mulia. Itu bahasa Ibrani-nya dari kata kemuliaan, mulia. Nah, kemudian kita lihat tidak hanya di Perjanjian Lama saja Bapak Ibu, tetapi di Perjanjian Baru juga ada dengan istilah kemuliaan. Nah, bahasa Perjanjian Baru atau bahasa Yunani itu dengan kata doxa. Ya, doxa. Doxa itu ada dua pengertian yang berbeda. Satu kata tapi berbeda makna. Contoh ya. Contoh ada kata bisa. Kalau kita berkata kepada ular, hati-hati itu ular berbisa. Berarti racun. Nah, kata yang kedua adalah kata yang bisa kita kerjakan, sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kita yang menghasilkan sesuatu yang kelihatan. Contohnya saja ketika ini perangkai bunga dari plastik ini bisa dikerjakan. Jadi ada kata negatif dan kata positif. Nah, kata kemuliaan dalam kata doxa ini Bapak Ibu
Ya, coba kita melihat dulu di dalam Perjanjian Baru kata dosa. Kata-kata yang positif yang dimiliki oleh Perjanjian Baru adalah ketika seseorang mendapat kemuliaan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya supaya kemuliaan itu diberikan kepada kita orang percaya? Pada zaman dahulu diceritakan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa hidup di dalam kemuliaan. Ya, hidup di dalam kemuliaan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Sampai saat ini manusia yang sudah berbuat dosa, Roma 3:23, itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23 Roma, upah dosa itu maut. Itu bagian apa? Upah dosa itu kematian. Maksud Jawa ini pun upah dosa pati. Nah, kita mau kemana kalau upah dosa adalah maut? Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu. Ini adalah janji Tuhan ketika Roma 6 ayat 23 itu disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma melalui Rasul Paulus. Tetapi kasih karunia Allah diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak hanya cukup upah dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Allah punya rencana di dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Allah ingin mengembalikan lagi ya kemuliaan yang sudah hilang itu. Lewat siapa? Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu baca di Yesaya pasal 53 di sana bahwa penderitaan seorang hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang menderita itu terjadi ketika Yesus mengalami penghinaan, mengalami kehidupannya yang paling bawah. Dan dikatakan dalam Yesaya itu dia diremukkan karena pemberontakan kita. Dia rela, ya. Via dolorosa itu yang dialami oleh Yesus itu untuk apa, Bapak Ibu? Supaya Bapak di surga mengembalikan manusia yang sudah berdosa itu kembali kepada kemuliaan itu, supaya manusia mengalami kemuliaan. Ada pujian dari kemuliaan, gitu, kepada kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan sampai kepada kemenangan. Itu janji Tuhan. Puncaknya di mana kemuliaan diberikan itu? Di atas kayu salib. Sudah selesai, ya Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mulai saat itu pemulihan terjadi ketika Yesus ada di kayu salib. Oleh pemberontakan kita dia diremukkan. Bahkan rupa pun kita tidak kenal sampai kita menginginkannya, Bapak Ibu. Tetapi justru kita membuat kita bangga karena pribadi Yesus yang sudah meninggalkan kemuliaannya itu untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Ada pujian tahun 89 itu begini kata-katanya, mengapa kau tinggalkan kemuliaanmu hingga engkau datang ke dunia. Gitu? Yesus meninggalkan kemuliaannya
dan rela menjadi manusia, menderita karena manusia, mati disalib, diremukkan karena pemberontakan manusia, supaya Allah mengembalikan lagi manusia kepada kemuliaan. Ini tingkat yang kedua, Bapak. Nah, jadi untuk itu waktu Yesus itu mengukur kita, Yesus masuk di dalam suatu penderitaan yang sangat amat, sangat amat atau amat sangat, itu saking menderitanya. Supaya apa? Untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kemuliaan kita dan hormat kepada kita tentunya adalah kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang baik, hormat yang baik, pandangan yang baik buat kita. Nah, sekarang dari sisi kita manusia yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, pandangan kita terhadap Tuhan itu bagaimana? Apakah pandangan kita terhadap Tuhan kan Tuhan bisa kan berbuat sendiri? Bukan. Tetapi pandangan Tuhan, pandangan kita terhadap Tuhan adalah Yesus itu baik. Yesus itu luar biasa. Ya, Yesus itu baik. Nah, kemudian yang ketiga Bapak, yang terakhir, yaitu nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Coba kita baca lagi, ya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bangsa-bangsa akan menyebut nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kemarin panjenengan sudah mirsani itu videonya ya. Kalau itu nggak lucu. Jarene kon masak Yahudi ning kok kaya ngoten. Gitu. Ganti sinten Yakub gitu ya. Nah, jadi kita melihat banyak orang masih mau bergelut dengan nama lama. Masih memanggil dengan nama lama. Nama lama. Ya, misalnya Paijo gitu kan, Yosawu menawi wonten asma ingkang asma Paijo. Paijo nama kecil. Sekarang nama dewasanya itu Den Bagus Ngarso. Wah, bagus. Tetapi Alkitab berkata bukan itu yang dimaksud nama baru. Bahkan manusia cenderung kepada pandangan yang lama, nama yang lama. Wah, aku Kristen disuwe kok. Itu kan nama lama. Kalau nama baru yang ditentukan oleh Tuhan, contoh di dalam Alkitab kemarin sudah kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah Abraham. Abraham itu artinya mandul, mati pucuk, nggak punya anak. Nah, ketika waktu malam Tuhan berfirman, Abraham, kamu keluar dari kemah kok. Ngapain Tuhan? Kamu lihat aja bintang di sana, di langit itu loh. Kamu bisa gitu? Oh enggak Tuhan. Seperti itu keturunanmu nanti. Oh gitu toh Tuhan. Masuk tidur. Pada waktu siang, Abraham keluar kamu. Ya mau kemana Tuhan? Kamu lihat itu debu pasir. Ya, kamu bisa itu enggak Bang? Oh enggak bisa Tuhan. Seperti itulah keturunanmu besok atau nanti. Apakah Abraham membantah? Enggak mungkin Tuhan. Enggak. Alkitab berkata bahwa Abraham itu percaya dan imannya itu diperhitungkan sebagai pahlawan iman. Dia beriman. Iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Sejak itulah Abraham menjadi Abraham, menjadi bapa banyak bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Yakub. Yakub itu artinya penipu.
Dia punya arti juga penakut. Oh, ketemu Esau aja wedi, ya kan? Ketemu ayahnya aja takut. Waktu diberkati kan dia takut kan sama ayahnya, sama Esau juga takut. Waktu diberkati yang bertanggung jawab itu adalah Ribka ibunya. Tanggung jawab itulah, nak, coba kamu beli kambing atau domba, nanti itu loh kulitnya di belebeke gone tangan sama gone leher. Nanti kalau Bapak Ishak itu memberkati, ya ini kamu harus ngomong, apakah engkau anakku Esau? Iya Bapak, padahal itu ngaku sih. Diraba-raba tangannya, lah kok tangannya Esau, suaramu suara Yakub, apakah aku benar itu Esau? Benar Bapak. Makanya ada pertanyaan, S kuadrat S kuadrat Y K kuadrat E. Suara Yakub, kulitnya kulit Esau, bukan kulit lembu, kulitnya kulit Esau Bapak. Benar, baru diberkati oleh Allah. Setelah diberkati, Yakub takut lagi ada ancaman dari Esau. Tak pateni nanti ini Yakub ini seorang penipu ini. Lari ke Mesopotamia, ya Mesopotamia, ya Mesopotamia di rumah pamannya. Di sana ketemu dengan cewek-cewek anaknya pamannya. Paman, saya tak kerja di sini ya, aku jatuh cinta sama Rahel. Ya, gitu. Singkat cerita, Bapak Ibu, ya toh 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ternyata 7 tahun bapaknya ngapusi, bapak mertuanya. Sing dinikahkan bukan Rahel tetapi Lea. Nesu meneh. Marah lagi. Wow, jangan Lea Rahel gimana itu Pak Man, Pak Paman gitu kan, Bapak Ibu. Adanya di sini itu enggak boleh, adiknya dulu, harus kakaknya dulu sayangku. Oh begitu sudah. Kalau kamu pengen mendapatkan Rahel 7 tahun lagi kerja. Wah, semangat kan saking cintanya kepada Rahel. Yang 7 tahun itu dianggap 7 hari. Luar biasa kan saking cintanya kok begitu Bapak Ibu. Nah setelah hari pernikahannya ya sudah 7 tahun dianggap beberapa hari. Kemudian dia pengen hasilnya tuh, ngomong sama pamannya. Mertua kan pamannya sendiri. Bapak mertua, saya kan sudah mendapatkan 2 anakmu. Nah sekarang upahku bagaimana? Sudah 7 tahun loh ini bekerja. Gitu, saya harus punya hasil ini. Mau dibawa kepada orang tuaku, mosok nggak punya hasil. Ya sudah kamu kerja lagi. Jadi perjanjian begini loh Pak mertua. Apa? Nanti saya akan menggembalakan kambing domba. Nah kalau kambing domba itu punya anak yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, berloreng-loreng, itu menjadi punyaku loh Pak. Iya oke, tok di meterai. Dulu belum pernah ada meterai. Cuma di tok, ya oke, yes, deal. Akhirnya waktu kambing domba berkelamin, itu sengaja memang Yakub ini ya, membuat dahan-dahan itu dioncai, dikupas, jadi berbelang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng, diberikan kepada kambing domba. Nah, waktu mereka beranak, ya, peternak memang itu banyak sekali yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang-belang. Nah inilah hak saya untuk dibawa pulang supaya Bapak Yakub senang, Bapak Ishak senang gitu ya, bukan Bapak Yakub, Bapak Ishak senang. Akhirnya pamitlah selama 21 tahun Yakub bekerja di ladang. Paman, Bapakku mertua, saya mau pulang sekarang. Oke, silakan. Nah, dengan taktik politik dan selanjutnya Bapak Ibu, kambing domba ditaruh di depan. Di belakangnya siapa? Anak, istri, dan budak-budaknya. Kemudian di belakang sekali adalah Yakub sendiri. Supaya apa? Ketika musuh datang, ketemu dengan Esau, Yakub lari duluan, selamat. Nah, sampai di perjalanan, Bapak Ibu, singkat cerita, di tengah malam Yakub bergumul dengan Allah. Semalam-malaman sampai fajar menyingsing, Bapak Ibu, ya, itu bergumul. Yakub menang atau kalah, Bapak Ibu? Menang. Alkitab berkata menang.
saking kewalahannya, ya, malaikat itu memukul pangkal paha dari Yakub. Buat Yakub terpelecot pangkal pahanya. Lemaku pincang itu gimana Bapak Ibu? Gini kan, bisa jejek kok jalannya, gitu? Nggak jejek. Bergumul. Nah sebelum dipukul pangkal pahanya, Yakub bertanya kepada malaikat, siapa namamu? Kok kamu menanyakan namaku? Nama itu ajaib. Nah sekarang kamu bukan lagi Yakub yang penipu, yang penakut, tetapi aku berikan nama Israel, yaitu pemberani, pemenang, dan luar biasa. Dia punya semangat yang tinggi. Dari nama Yakub, ya, dengan nama baru yang diberikan oleh Allah, menjadi seorang yang pemberani, umat kepunyaan Allah. Jadi Israel adalah umat pemenang, umat pilihan yang ditentukan Allah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah Saulus. Kemarin pendengar sudah lihat apa itu. Saulus itu adalah nama Yahudi. Ya, Saulus itu nama Yahudi. Nah, pengertian dari Saulus, dia adalah pribadi yang kepingin dikenal. Pribadi yang kepingin dikenal. Bapak Ibu menampil dengan kagungan putra alit, boten sak dipun paringi asma Saulus, wong kepingin terkenal. Menawi berbicara, wah pengen dikenal. Aktornya aktor pengen dikenal. Contohnya di mana? Buktinya yang di mana? Ketika menganiaya jemaat Tuhan. Ketika Stefanus mati dibunuh, Saulus hadir. Kemudian dengan surat kuasa, ya, dari para imam orang Yahudi untuk menghancurkan orang-orang percaya di Yerusalem, di Damsyik. Nah, dalam perjalanannya Saulus ketemu Yesus. Apa? Sinar kemuliaan itu membuat Saulus menjadi buta 3 hari 3 malam. Dalam sinar itu, ya, Yesus berkata, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya." Loh, memangnya saya menganiaya Yesus? Tapi jemaat itu adalah tubuhku. Jemaat itu adalah badanku yang kau aniaya. Jadi Yesus itu kepala, krosok kalau jemaatnya di tubuhnya dianiaya. Nah, sejak itulah berganti menjadi Paulus, artinya kecil. Dari seorang yang paling ingin dikenal menjadi seorang yang memberitakan Injil. Kenapa? Kejadiannya adalah ketika Ananias berdoa untuk Paulus. Nah, Ananias berkata sama Tuhan, aku nggak berani Tuhan. Nah, kenapa? Sudah banyak orang yang dianiaya kok, masa saya berdoa buat orang itu? Enggak mau lah Tuhan. Ananias, itu adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Paulus adalah rasul yang paling banyak menulis buku dalam Alkitab Perjanjian. Nah, dari seorang yang pengen terkenal ketika menerima Yesus Kristus Tuhan, Bapak Ibu, semua yang dia alami itu, Filipi katakan dia menganggapnya sampah. Tidak ada gunanya ketika Paulus menerima Yesus, ketika Paulus menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat. Dari nama yang lama, New Name itu, nama baru yang Tuhan tentukan adalah rencana Tuhan bagi kita, supaya kita memiliki nama yang baru yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amin, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu, ya, tidak hanya nama saja yang baru, tapi saya punya tambahan. Tidak sekedar nama baru saja, saya tambah ada
satu lagi, yaitu di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang ketujuh, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini Nabi Yehezkiel, ya. Tuhan sampaikan kepada Nabi Yehezkiel supaya Yehezkiel menyampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, supaya orang Israel tahu bahwa Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, nama yang baru, supaya dapat dinikmati oleh orang-orang. Dan orang lain mengatakan, wow, itu nama yang baru, keren. Jadi berkah, Bapak Ibu. Ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah kita harus menyadari 2 Korintus 4 ayat 16. Kita harus menyadari sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin sepuh, gitu, semakin tua, semakin rosot, semakin sepuh, nggak berdaya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi tiap hari itu dibaharui, tiap hari, tiap saat, tiap detik kita mendapat pembaharuan dari Tuhan. Dengan cara apa? Kita datang menyembah, berlutut, duduk di bawah kaki Tuhan. Oleh sebab itu monggo biarlah new name atau nama yang baru di pandemi COVID ini, di era yang baru, terus jemaat yang ada di Aletheia Tirta Kencana terus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. Itu yang saya sampaikan, biar ini menjadi kekuatan buat kita dan kita harus tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan renungkan firman ini, bila firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan lagu tadi, jadikan aku indah. Haleluya. Bapakku datang. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini Tuhan sudah berkati kami lewat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami terus memiliki kekuatan yang baru, nama yang baru, roh yang baru, batin yang baru, dan kami terus bergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapakku datang. Haleluya. Haleluya. Memandang keindahan-Mu.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus, kami bawa kepadamu Tuhan. Berbaharui hati kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandangku yang di sekelilingku. Katakan berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandangku yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu Tuhan. Terima kami Tuhan, apa yang baru yang kau sematkan dalam hidup kami. Ada perubahan yang nyata di dalam setiap segi kehidupan kami. Dimulai dari hati kami, dimulai dari pikiran kami Tuhan. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ini doa kami Tuhan di akhir tahun ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang tahun 2020 ini. Dari minggu setiap minggu, ketika dunia digoncang oleh pandemi COVID-19, kami sempat tergoncang. Tapi kami percaya dan mempercayai janji-Mu di dalam hidup kami, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami yang sempurna. Kami menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan sampai di akhir tahun 2020 ini. Di minggu terakhir ini kami bersyukur dan kami berani berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan Allah yang sama yang sudah menolong sampai hari inilah Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, bahwa tahun yang akan datang kami juga percaya, kami siap untuk menyongsongnya, bukan demi kata orang, tapi demi apa yang Tuhan katakan bagi kami, untuk meraih masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Dimulai dari perubahan hati kami, seperti Maria, kami mau mengawalinya dengan mengatakan bahwa kami ini hamba Tuhan. Jadilah padaku Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perkatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau sudah memberikan penjelasan nama yang baru. Maka kami percaya tahun yang akan datang adalah tahun yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau jadilah Kau pusat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang Allah kerjakan dan percayakan bagi kami. Kami sungguh percaya Tuhan pasti membuat kami berhasil, beruntung dalam segala hal yang baik. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengakhiri tahun ini kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas bangsa ini.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terimalah persembahan kami jadi persembahan yang berpengaruh di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita beri korban persembahan. Ada beberapa momen. Yang pertama, besok jam 18 ada di YouTube ya, nanti akan saya kirimkan di grup. Natal bersama Sinode Gereja Betel Indonesia jam 18. Ibadah akhir tahun kita tidak diadakan, tetapi mari kita gunakan untuk refleksi setiap keluarga. Kita melihat di tahun ini dan kita memandang di tahun yang akan datang, supaya benar-benar kita bisa mensyukurinya. Ibadah tahun baru kita akan ibadah 3 kali, pagi di Basecamp Paracletus, sore di sini jam 16 dilaksanakan live streaming, lalu kemudian jam setengah 6 sore kita akan mulai lagi. Lalu kemudian hari Minggu kita juga akan ada ibadah di Basecamp Paris dan juga di sini dengan jadwal yang sama. Saya pikir tidak ada teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.